Get it? Roll action! Prabambara, Jaya Jaya Jaya! Halo Sobat Sakes, bagaimana kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya, sehat selalu. Amin. Amin. Selalu bahagia. Iya benar. Jadi di sini kita ada segmen baru dari OSIS Prabambara nih, yaitu segmen podcast. Apa sih Kak segmen podcast itu? Jadi segmen podcast ini berjudul Sakes dengan kepanjangan Saka Podcast. Di sini merupakan wadah berbincang antara guru dan siswa dengan membicarakan suatu topik, dan kami di sini mengangkat tema cakrawala kebahagiaan. Dan di episode kedua kali ini kami mengangkat tema yang berjudul Falling in Love at High School. SMA yang katanya masa-masa paling indah nih, gitu nih ya. Nah, di topik kali ini kita juga mengundang narasumber yang keren-keren, cantik-cantik, mempes-mempes gitu loh. Dari sisi kanan ada Ibu Desi, ada Ibu Desi Rahmawati SPD selaku guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri Kalasan. Dan di sebelah kiri ada Kak Belinda sebagai perwakilan siswa dari SMA Negeri 1 Kalasan. Untuk Kak Belinda dan Bu Desi silahkan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Bu Desi. Oke, terima kasih. Hai anak-anak semuanya. Sobat Sakes. Sobat Sakes. Sakes. Oke, karena baru di sini ya. Iya. Belum familiar, tapi insya Allah nanti programnya berjalan dengan baik. Amin. Oke. Saya Desi Rahmawati. Apa ya? Desi lah. Bu Desi, Ya, Bu Desi ngajarin matematika dan udah lumayan lah di SMA Negeri 1 Kalasan, sudah sejak tahun 2000 saya di SMA Negeri 1 Kalasan. Jadi lumayan lama, udah tahun yang ke-22. Iya, mungkin dengan umur kalian mungkin kalian mengajar di sini ya. Mengajar di sini ya gitu, lebih tua. Oke, ya. Betul. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Beda Sanjawela, bisa dipanggil Belinda dari kelas 11 MIPA 3. Ya. Oke. Nah, Kak Belinda dan Bu Desi nih, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini sibuk ngapain aja sih Bu, Kak? Apakah tadi ada kendala pas mau perjalanan ke sini? Enggak sih, cuman apa ya, hari ini Sabtu menikmati libur. Kalau Sabtu itu pasti menikmati libur. Hari weekend, Iya, hari betul. weekend. Benar-benar menikmati libur. ini benar-benar menikmati ya. Bu. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu dengan anak-anak semua yang Alhamdulillah. bersemangat sekali. Iya. Harus selalu semangat masa muda itu harus Iya, nomor satu betul. jiwa, Iya. harus itu. Iya. Oke, emang enaknya tuh rebahan main HP. Iya. Bisa nggak pernah dengan keluarga nih, tapi kita harus menyampaikan wawasan-wawasan pada sobat Iya, Sakes. berbagi pengalaman dan wawasan tentu saja ya. Omong-omong nih, sobat sakit pernah nggak sih kalian tuh mengalami cinta di SMA? Wah, pasti pernah nggak sih? Karena ya kita udah remaja, udah punya rasa Iya, benar-benar. suka, tiba-tiba rasa cinta. Itu Iya. pastilah untuk anak remaja terutama. Nah, Bu Desi sendiri nih Bu, menurut Bu Desi itu cinta tuh apa sih Bu? Definisi cinta. Iya, mungkin bisa dibagikan pengalaman-pengalaman kasmarannya dulu waktu SMA gitu. Apa ya? Cinta. Ya. Cinta. Iya, cinta. Cinta itu apa ya? Satu rasa yang kita nggak pernah tahu Kapan munculnya itu kapan. Dan berakhirnya itu kapan? Iya, iya. Dan mudah-mudahan apa ya? Bukan berakhirnya, kayaknya nggak berakhir deh. Iya. Kalau tidak Kalau seperti bisa, Iya, ya, benar-benar. bisa jadi nggak berakhir deh. Munculnya kapan kita nggak tahu. Dan Susah untuk ya, dikonsepkan. tidak bisa pilih-pilih seseorang. Iya. Muncul dengan sendirinya. benar. Dan suatu saat itu bisa membolak-balikkan hati Hati, kita. ya, Iya. seperti itu Yang awal-awal. kadang moodnya itu naik, Kadang sebel juga. nah, kadang jadi moodnya jelek, sebel. Itu cinta. Jadi apa ya definisinya, nggak bisa lah Tidak tertebak gitu ya, Bu. Istilah tidak tertebak. Jadi, Tidak bisa dikatakan lewat kata-kata. Betul. Tanpa bisa Nah. merasakan sendiri. dan kita nggak bisa menolaknya. Iya, benar-benar.
Nah, kalau dari pandangan Bu Desi seperti itu nih, kita ke pandangan Kak Belinda sih seperti apa? Dari anak remaja. Iya, benar banget. Mewakilkan remaja-remaja yang di luar sana gitu. Menurut Kak Belinda sendiri, memandang cinta itu seperti apa sih, Kak? Menurutku tuh cinta tuh kayak perasaan yang ditujukan ke orang yang dianggap istimewa. Iya, benar. Ya, Setuju. Betul. Yang perasaan itu tuh bisa mempengaruhi sifat perilaku Iya, sama benar. pola pikir. Iya, benar banget. Cinta ya, karena cinta tuh pasti tuh hatinya connect dengan Iya. seseorang. Saya berasa klik gitu ya. Iya, Iya. rasa klik. Cinta merubah segalanya. Iya. Nah, iya Kak. Nah, dari opini Bu Desi sama Kak Belinda tadi, boleh nggak sih kalau memandang ini kan anak SMA pasti ada lah yang namanya pacaran ya. Kalau Bu Desi sendiri memandang anak SMA yang berpacaran seperti apa sih Bu? Wajar nggak sih Bu? Wajar Gitu. nggak sih Bu? Saya sih dulu dari pas SMA nggak pernah pacaran ya. Wah, iya loh. Iya. Nggak tahu lah dulu. Nggak. Jadi apa ya? Karena rasa cinta itu kan tidak bisa. Iya. Iya, itu tadi. Kita yang jelas apa ya? Tidak ada nanti tulang rusuk yang tertukar katanya gitu ya. Jadi jodoh. Jadi kita jatuh cinta pada seseorang itu tidak harus terus pacaran. Iya, benar. Ya, kita nggak harus terus pacaran karena memang SMA masa kalian itu memang ya, tapi memang nggak bisa dihindari juga karena Iya, memang benar. itulah rasa cinta yang muncul dari hati yang tidak bisa kita tolak. Yang penting kita bisa memanajemen hati kita. Benar. Hati kita harus kita manajemen, harus kita tata. Perasaan itu harus diolah di hati kita. Tidak harus terus langsung pacaran. Iya. Ya kan? Mikir Pacaran ke pun depan nih. ya pikirannya kita jauh ke depan. Oke lah, itu hanya untuk penyemangat. Karena apa ya? Kadang kalau kita pacaran nggak bisa mengolah hati kita, nggak bisa mengolah perasaan kita, malah jadinya nanti kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang yang di luar jalur, dan itu yang harus dihindari. Iya. Dan cowok yang baik itu yang Cowok. bisa Kau ada. ya, yang bisa membawa perempuannya itu ke jalan yang benar. Iya. Nah, jadi olahlah perasaan kalian itu sebaik mungkin. Pikirkan perasaan Nah, cewek juga. Gitu itulah kita. istilahnya. Oke lah, kita seneng sama seseorang, tapi kan tidak harus pacaran yang pacaran lah yang sehat, misalnya harus Iya. pacaran. Tapi ya itu tadi, kembali lagi nanti SMA itu kan masih panjang, Iya. masih banyak sekali yang harus dilalui. Kirain. Nanti harus ada kuliah, ada Iya, benar. tahapannya kan banyak sekali, kuliah nanti terus cari kerja, dan akhirnya nanti suatu ketika akan berumah tangga. Nggak harus. Iya, Bu. Yang penting bisa mengolah hati. Bisa manajemen hati Iya, kita betul. lah. Nggak ke arah-arah yang lebih buruk. Iya. Harus ke arah yang semestinya, yang ke positif terus. Iya. Pengaruh. Iya. Dan perempuan jangan terlalu apa ya, Percaya. sama percaya. apa. Mulut laki-laki. Aduh, berat ya para kaum Adam ini di sini. Ya, harus bisa memilih mana yang memang baik buat kita, yang Iya. bisa membawa perempuan itu ke, Hal yang lebih maaf positif kalau dan muslim baik. itu lebih dekat ke surganya Iya. Allah. Wes. Gitu. Iya. Seluruhnya Tuhan. Iya, benar, Mak. Oke, dari Bu Desi tadi sudah membahas tentang pacaran nih ya, Bu. Tentang positif dan negatifnya, cara memanagenya kan sudah tadi. Nah, sekarang nih pendapatnya Bu Desi tentang siswa yang berpacaran di sekolah itu gimana, Bu? Maksudnya dalam artian pacaran ini masih wajar, mungkin seperti duduk bersebelahan gitu, atau saling Ya, Itu kan ya itu gimana? tadi, sepanjang tidak mempengaruhi kita dalam belajar kita, masih yang jelas harus masih wajar, karena itu kan Iya. memang masa SMA ya. Jangan terlalu jauh ke hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Yang bisa pacaran, yang bisa saling mensupport. ya benar. Pacaran yang bisa saling mensupport, saling mengingatkan untuk kewajiban
seorang pelajar. Jadi kewajiban seorang pelajar kan jelas itu. Belajar, iya. Belajar apapun. Belajar. Sebenarnya itu juga belajar. Kembali lagi ke tadi belajar mengolah hati. Iya. Ya, Cinta kan? itu juga belajar ya? Iya, juga belajar. Untuk- Belajar untuk memahami seseorang. Iya, benar banget. Belajar untuk memahami sifat seseorang, karakternya bagaimana, ya bagaimana biar bisa saling yang jelas kalau masih SMA ya saling Mendukung, iya, mendukung mendukung. dalam belajarnya itu kan Malah baru bisa- tahap itu. Malah Ya bisa kan? kok belajar bareng malah. Nah, malah bisa. studi Iya, date. malah. Boleh. Kalau bisa berkumpul ya saling Oke. bertukar pikiran Ya, dengan sama bisa, lain. bisa. Jangan hanya cuma pegangan tangan. Nah, itu Merujuk ke hal-hal yang malah negatif. betul. Nggak boleh yang seperti itu. Yes. Terus Kak Belinda sendiri nih, kan mesti udah punya banyak pengalaman cinta. Kak Belinda sendiri pernah berpacaran tuh sedari kapan sih Kak? Waktu mulai tahu rasa cinta dan berpacaran menjalin hubungan tuh waktu kapan sih Kak? Pertama kali? Jujur ini. Ya nggak apa-apa. Ya, santai sama sobat sake. Mungkin juga sobat sake semuanya juga bisa menghargai. Iya. Pacar. Wah, ini kan namanya podcast berbagi ilmu, berbagi pikiran kan. Dari kisahnya Kak Belinda kita bisa meringkas apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita Pelajari. sisi positif yang harus kita ambil, benar gak Kak? Iya. Kalian mulai dari kapan nih Kak? Kalau mengenal cinta SMP tahu Hmm. gitu. Terus deket sama orang ya SMP tapi tuh Iya. toksik gitu ya. Oh. Nggak Sehat. Sehat. sekarang. Healthy banget. Iya. Iya. Oh sekarang juga menjalin hubungan nih Kak dengan seorang nih waktu SMA ini nih. Iya. Oh iya, apa? Terus dari pengalaman Kak Belin waktu dulu SMP nih, kan udah pernah menjalin hubungan. Dari semua rasa kasmaran dan cinta, apakah benar nih kalau cinta semasa SMA tuh cinta paling indah? Untuk saat ini kan, untuk saat ini dari dibandingkan dari masa SMP, nah itu lebih indah yang SMP atau yang SMA gitu kan? Yang SMA sih. Nah, Gimana indahnya itu seperti Bisa, apa? bisa, Kak? bisa. Cerita kan, indahnya itu seperti apa Kak? Soalnya tuh kan ini dibanding SMP ya. Iya. Kalau dia sama yang SMP itu kak kelas tuh. mm-mm. Jadi kayak pola pikirnya tuh beda. Iya benar banget. Terus kalau yang sekarang kan sama yang seumuran, jadi Iya. pola pikirnya tuh sama, terus Iya. ngobrolnya tuh bisa nyambung. Terus Benar. kalau Bisa diajak bahas hal-hal yang kayak kamu mau kuliah di mana, jurusan apa tuh kayak Lebih paham. Iya, kayak bisa gitu. bicarakan bareng-bareng. Apalagi dengan seorang pacar hubungan Iya. terdekat kayak Yang jelas karena pola pikirnya sudah beda. Iya, Iya, beda. iya. Pola pikir SMP dengan SMA. Iya. pasti ya. Pola pikir sih yang berbeda. Iya, beda ada. Nah, dari tadi pengalaman Kak Belinda pernah menyukai seseorang, pernah mungkin menjalin hubungan gitu ya. Kak Belinda nih ada nggak sih cara menciptakan hubungan yang sehat gitu kan? Healthy relationship ya Kak. Healthy Nah, relationship. kan sekarang lagi apa ya, banyak share positivity ya Kak tentang healthy relationship. Terus juga ada yang ngasih tahu cara penanggulangan saat toxic relationship. Nah, ini apa? nah Ini kan tadi katanya SMA tuh masa apa cinta yang sehat, iya. cinta yang lebih nyaman untuk dijalin, Lebih better lah dari sebelumnya gitu. Gimana tips-tipsnya gimana Pak? Tipsnya Iya. yang penting tuh saling support satu sama lain, terus Saling memahami. iya, terus Iya. dibawa ke hal-hal yang positif. Benar. Terus Tidak memaksakan satu sama lain Iya, ya sih benar Kak. banget, benar Nah, banget. terus juga jangan lupa ngasih effort. ya Oke. Itu pasti sih, yang penting harus komunikasi dan lain-lain pasti ya. Oke. Nah, menurut Kak Belinda sendiri nih, kan dari pengalaman Kak Belinda tadi, dari SMP, SMA, udah pernah suka sama orang, pernah menjalin hubungan mungkin ya. Nah, ada nggak sih Kak tips biar menciptakan hubungan yang sehat gitu? Relationship yang sehat, berpacaran yang sehat gitu Kak. tipsnya sih yang penting tuh kayak support satu sama lain, Iya. terus ngasih Dampak yang positif. ya sama benar, orang. terus Komunikasi ya nggak sih Iya, Kak? benar, Komunikasi. Saling mengerti. Iya. Nah, saling mengerti satu sama lain dan jangan egois. Iya. Ya nggak sih Kak? Iya. Karena kalau Saling misalnya percaya. egois tuh kayak udah
aduh aku pengennya ini, kok pengennya itu kan jadi nggak sejalan. Iya, tidak gitu sejalan. kedepannya. Harus sebenarnya tuh menjalin hubungan berpacaran tuh juga kayak berkelompok nggak sih, kan pendapat satu sama pendapat dua gitu. Karena berbeda orang ya. Iya, pasti. bener. Udah jadi satu hati ya. Ya, Pasti ya nano-nano lah kan. ada manis ada asam. Oke. Setelah itu ada healthy relationship. Besok pernah nggak sih Desi mengalami yang namanya butterfly feelings atau yang namanya atau yang didefinisikan menjadi merasakan kupu-kupu berterbangan gitu. Salting gitu nih, Iya, berbunga-bunga rasanya. Salting gitu loh. Pernah nggak? Kupu-kupu berterbangan di perut. Emang kan dibayangin Bayangannya Oh, itu berterbangan di ada perut. kupu-kupu gitu ya. Belum nyampe terbang, Eh, jadi gini. Apa ya? Ya yang jelas kalau kita jatuh cinta, Iya. ya kan, kita jatuh cinta itu perasaannya itu campur aduk. Kadang apa ya, gimana ya, susah apa ya, kalau kita yang jelas Istilahnya kayak love and pain itu jadi satu. nano Nano itu iya. tadi bilang tadi. Kalau kayaknya kalau kupu-kupu, aduh lupa ya, kupu-kupu Berterbangan berterbangan di dalam perut. perut, rasanya gimana sih? Kayak seneng gitu, salah tingkah gitu. Pernah lah yang jelas, Iya, kalau orang jatuh jelas. cinta kan jelas gitu kan, ketemu Iya. aja aduh Iya, iya. bener belum gitu ya. aduh gimana ini, harus gini, aduh gitu kan. Harus on point. Nah, Teman-teman harus itu. kelihatan gimana gitu. Jadi Dulu sih, pernah. udah lama banget sih. Iya. Kangen ya Bu? Atau masih sayang sama suami gitu? Masih, wah masih kayak semasa kayak Bikin salting gitu dari suami sendiri. walaupun udah lama nih Heeh. pernikahannya. Iya, yang jelas kalau udah menikah kan harus cinta terus, harus tumbuh rasa cinta terus setiap hari gitu kan. Pasti, Iya. pasti. Dan kebetulan dulu pacarannya jarak jauh, jadi Wah, LDR. LDR, ternyata Bu Desi LDR. Tahan Bu Guru ya LDR. Bu Guru punya tips-tips gak Bu? Buat pasang-pasang jual saya bagi LDR. Iya, Ah, beda kota. yang jelas saling percaya. Saya dulu nggak hanya beda kota sih, beda negara. Oh, Iya, iya. karena kebetulan waktu itu kerjanya di luar negeri. Oh. Waktu itu, tapi kalau sekarang udah di sini. Alhamdulillah. Yang penting nggak beda perasaan kan? Iya. Nggak beda perasaan. Yang jelas gitu. nggak tahu lah dulu, yang jelas karena saya Saling jarang percaya. yang namanya jatuh cinta. Maksudnya Susah lah Bu dari bener, pertama kali ini untuk buka kartu sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada yang Sharing, marah. sharing is caring. SMP sih dulu, waktu itu SMP yang pertama, tapi setelah SMP sudah enggak itu terus lama ya. Setelah ya jedanya lama sekali ya, langsung lah yang dengan yang ya sekarang jadi Pak suami imam itu gitu. sekarang ya. Langsung. Iya. habis selesai Nggak satu tahu langsung pada- ketemu yang beneran gitu. Ya, padahal dulu kan nggak ada yang namanya kita apa, Oh, iya, SMS-an nggak ada. Nah, justru sekarang tuh Masih itu pakai, Teleponan gitu Bu. masih pakai kertas, masih pakai iya, Bu. surat. Surat. Iya. Itu sangat Iya, masih pakai surat. Iya. Telepon iya bisa sih. tapi mahal banget ya Bu. Iya, di rumah saya masih telepon yang antenanya itu setinggi dari atap rumah itu naik ke atas, kalau 10 meter sampai belasan meter itu ada Oh, iya. antenanya waktu itu ya, sekitar tahun 2000-an. Wow. Ya. Jadi yang jelas kalau ada itu saling percaya dan jangan berusaha untuk mengkhianati. Itu Tuh Iya. dicatat. catat buat kalian pasangan-pasangan yang baru menjalani Iya. relationship. Ya. LDR. Sebenarnya LDR itu kita juga diuntungkan. Apa Bu? Untungnya apa Bu? Kita menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Iya. benar. Bisa sih masuk. Iya kan? bisa. Iya kan? Tapi tuh rasa kangennya Bu nggak bisa dikontrol Bu. Ya, iya, bener. Kangennya jelas tidak bisa kita luapkan, maksudnya tidak bisa kita langsung rasakan, kangen ketemu kalau nggak pas waktunya harus ketemu kan. Jedanya kan lama kan kerjanya itu, Iya. waktu itu sedikit cerita nggak apa sih ya? Apa Bu? Nggak apa-apa Bu. Kan dalam satu kontrak itu dulu 10 bulan, jadi nanti 10 bulan baru pulang. Di rumah dua bulan, terus Terbang lagi. iya ke sana lagi gitu. Dan kebetulan hanya 2 kali, terus habis itu kebetulan langsung
yang kedua itu langsung lamar, langsung nikah. Tidak pakai basa-basi langsung. Berjalan mulus. Iya. Alhamdulillah berjalan mulus ya Bu ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah Iya. nanti Juli itu sudah Juli 2022 itu sudah 20 tahun. Sudah lama Ya, juga. alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya anak-anakku semuanya juga seperti itu. Amin. Amin paling serius. Amin paling khusus ibu, Wah, amin sip. paling kencang ibu. Dan mendapatkan jodoh yang memang benar-benar. Amin. Iya. Iya. Oke, setelah kita memiliki banyak wawasan tentang cinta, tentang hubungan, Iya. sekarang kita langsung move on ke segmen berikutnya, yaitu segmen tanya jawab. Apa sih sesi tanya jawab itu, Najwa? Nah, sesi tanya jawab itu dimana kita membacakan pertanyaan secara anonim ya Kak ya, dari sosial media dan dari forum yang sudah kita sediakan. Nah, untuk ini kita sudah menyaring semuanya dan sudah kita ringkas. Oke, mari kita switch Bacakan ke ya. pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Worth it gak sih Kak pacaran di usia segini? Atau yang bisa dibilang usia remaja? Worth it gak sih Bu? Oke. Menurut Guru gimana? Worth it gak Bu? Apakah ini menguntungkan pacaran aku Iya. SMA ini? Atau malah bakal mempersulit? Mempersulit, iya, mempersulit gitu. Tergantung yang melakukannya. Hmm. Ya kan, kalau kita bisa mengolah hati seperti Mbak Belinda tadi, bisa mensupport itu yang bagus. Iya. Ya kan? Tapi kalau hanya terus berpikirannya hanya ke cinta-cinta Iya. itu jelas menghambat kita. Jadi cinta itu jangan hanya ambil senang-senangnya doang, Betul. tapi Iya. kita harus saling mengerti satu sama lain. Iya, Hidup betul. kita juga harus dingertiin. Kamu kalau jatuh cinta harus siap ngertiin orang. Iya. Harus siap patah hati juga. Itu pasti. Love and pain itu jadi satu. Kalian nggak bisa milih cuman love-nya doang tuh nggak bisa. Namanya juga hidup naik turun Kayak kan roller bukan. coaster. Iya. Banyak surprise lah intinya tuh dalam percintaan, iya kan? Dan juga kita ada mau membacakan beberapa pengalaman cinta. Iya. Dari para sobat Dari Sakes di luar sana. Sakes di luar sana. Kita langsung masuk ke segmen membacakan sekreto. Oke, dari pengalaman pertama ya. Ini yang oke, dimulai dari Kak Kila. Silahkan. Aku kan lagi suka sama seseorang, tapi orangnya ini belum tahu kalau aku suka dia. Dia bisa dibilang cinta dalam diam gitu. Aku dengar rumornya dia udah punya pacar. Wah. Aku dengar rumor itu langsung jelek, sakit banget. Tapi masih rumor terus rumornya lagi dia pacarannya pakai sistem backstreet. Ya gimana ya, sakit sih, sakit tapi aku kepo siapa pacarnya. Bisa-bisanya dapetin orang yang aku suka. Soalnya aku juga mau rasanya disukain balik. Yes. Kayak gimana, apalagi ini orangnya first love-ku di SMA. Wah, ini dia. Ya sekian, terima kasih, tetap semangat Besti meskipun cinta dalam diam dan bertepuk Besti. sebelah tangan. Aduh, Sakit sih. bertepuk Itu sebelah tangan penggemar tuh. rahasia ya. Iya, penggemar rahasia. Secret love. Apa secret lover apa secret Admirer. crush? Oh iya benar. Benar banget. Secret admirer. Gimana nih menurut Bu Desi dan Kak Belinda? Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta yang tidak diketahui gitu sama orang yang kita sukai. Iya, cinta dalam diam. Cinta dalam diam. Susah ya Bu kalau Ah. dijalani loh, didefinisikan aja susah loh cinta Iya. tuh. Apalagi ini cintanya dalam diam. Sakit ya. Sakit. Kalau Jelas. diungkapin tuh juga takutnya Takut ditolak. Iya. Kalau nggak diungkap, kalau misalnya nanti nggak diungkapin takutnya ada rasa sesat Bener untuk banget. depannya. Jadi untuk para sobat sakit yang mengalami cinta sebelah tangan, lebih baik sih kalau saran dari aku mending jujur aja. Walaupun Iya. kita jangan langsung overthinking kalau nanti tersampaikan nggak ya, terbalas nggak ya cintanya. Jangan pikir itu dulu. Yang penting itu kita lagi asik gitu. Walaupun susah gitu diungkapkan. Pasti susah diungkapkan, tapi ya namanya Iya. usaha. Itu konsekuensi juga Kak. Iya, Mencintai betul. dalam diam itu ada konsekuensinya juga. Mencintai dalam tidak diam itu juga ada konsekuensinya kan. Nah, ini salah satu konsekuensi dari cinta dalam diam. Tiba-tiba dapat kabar rumor kalau dia pacaran kayak gitu. Juga kepo pasti siapa, Iya. kok bisa gitu ya. Malah jadi bimbang sendiri kan kalau kayak gitu nanti ujung-ujungnya, dan ada rasa juga. Dia lebih baik kalau misalnya tidak ada pilihan dalam diri kalau untuk tidak menyampaikan cinta itu ya, this is the risk. Itu kayak
faktornya dan penyebabnya gitu loh kenapa. Jadi kalau bisa, kalau nggak mau confess, move on. Emang susah, tapi coba dulu. Biar kita tuh berkembang, ya nggak? Tetap semangat kamu yang mencintai dalam diam. Iya, tetap semangat kamu. Tapi jangan sampai diam-diam tuh jadi bertumpuk-tumpuk. Iya. Nggak baik kalau bertumpuk-tumpuk. Iya, oke. Selanjutnya nih, ada apa sih Kak? Curhatan dari seseorang. Ya. Yang kedua, oke. Mulai aku bacain. Please, aku kejebak friend zone. He's so perfect. Aku suka sama dia. Then I realize he's too good to be mine. Dan aku bukan tipe dia. Dari dulu aku udah deket sama dia. Tapi aku selalu kalah sama orang lain karena sekali lagi I'm not his type. Dia cuma anggap aku teman. Sakit. Sakit. Friend zone. Friend zone ya. Emang kalau lingkaran pertemanan tuh memang susah untuk dihindari lah. Pasti Yeah. susah. Ya awalnya cuma teman-teman doang, terus lama-lama jadi timbul rasa suka. Iya. Timbul rasa cinta. Awalnya teman, lama-lama suka. Perasaan bertumpuk lah. Cinta Kak. karena biasa. Iya, cinta karena biasa. Tapi cinta karena terbiasa. Ya bisa, cinta karena biasa juga bisa. Iya Karena sih. terbiasa bisa. Tapi kalau bicarain tentang tipe ya, tipe seseorang. Tipe seseorang tuh merujuk ke banyak topik sih, bisa tipe tentang fisik, bisa tipe tentang sifat. Tapi untuk sifat sendiri Kak, tapi lebih menjorok ke tipe fisik gak sih kalau Iya. tipe idealku. Dan kalau kamu di luar sana yang masih ada rasa, aduh aku tuh kayaknya kurang cantik buat dia, aduh aku tuh kayaknya dia lebih bagus deh dari aku, lebih lucu dari aku, Lebih takutnya wah dia lah rasa- daripada aku iya, gitu. ujung-ujung nanti rasanya insecure. Iya, balik lagi. Pasti Mental insecure, health. mental health. Episode sebelumnya. Oke. Jangan berusaha menjadi seperti tipenya. Iya. Jadilah diri sendiri. Iya, karena jika kita jadi diri sendiri itu nanti bakal ada orang lain yang datang ke kita. Kita tuh nggak harus capek-capek ngejar orang buat jadi Betul. tipe dia gitu kan Bu? Iya. Iya nggak Kak? Kalau kita sejati itu pasti menerima kita apa adanya. Bener banget. Dan kalau kita hanya berpatokan dengan pandangan seseorang, Iya. nggak pernah bakal habis pandangan Iya. seseorang. Pasti ada aja pandangannya. Bener banget. Aduh. Oke, emang sekian pengalaman dari sobat-sobat Sakes di luar sana. Pengalamannya sangat luar biasa ya, Iya. dan banyak yang dialami oleh banyak remaja. Dan sayang sekali kita udah masuk ke segmen penutup. Segmen Iya. terakhir kita Segmen harus terakhir. menutupi Bincang-bincang. episode kali ini. Iya, bener banget. Falling in love at high school ini. Ya rame nih tadi. Oke, Mas sangat terhormat bisa Iya. berbincang-bincang dengan Bu Desi Terima dan Kak kasih. Dan Kak Belinda. Belinda, terima kasih, Terima kasih Bu. banyak Kak. Bu, terima kasih banyak Kak. Dia meluangkan waktunya weekend ini ya. Iya, ini sangat susah loh ini kalau misalnya tidak ada teman. Bener banget. Ini nih untuk sobat Sakes di luar sana yang sedang merasakan jatuh cinta, well selamat. Karena kalian udah merasakan jatuh cinta. Walaupun ada kisah cinta, menyukai seseorang tidak selalu berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Saya Najwa sebagai host pamit undur diri. Saya Cila Aisyah sebagai host juga undur diri.